Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taniska Andini Nopolita dari semester 5 Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tipologi kepribadian berdasarkan temperamen, tipologi Moman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tipologi, kepribadian, serta tipologi Moman. Istilah tipologi mengacu pada metode untuk menganalisis perilaku manusia seperti ciri fisik, psikis, dan dominansinya. Kepribadian merupakan hasil belajar, pengalaman, dan kebudayaan. Selain itu, kepribadian manusia juga dipengaruhi oleh bawaannya atau sejak lahir. Contohnya bisa dilihat di sini. Misalnya, dua orang berasal dari satu daerah dengan lingkungan yang sama dan terlihat bahwa mereka hampir sama dalam hal pengucapan, pakaian, adat istiadat, dan tata krama. Pada saat yang sama, jika ada dua orang dari lingkungan yang berbeda, pasti akan ada perbedaan besar di antara mereka. Jadi, budaya adalah pembentukan kepribadian manusia. Dari sudut pandang umum, dua orang dari wilayah yang sama terlihat sama. Namun, telah diamati lebih dekat, pasti ada banyak perbedaan di antara keduanya. Karena setiap manusia memiliki ciri-ciri sendiri dan kepribadiannya tidak hanya ditentukan oleh faktor kebudayaan saja, melainkan faktor bawaannya atau sejak lahir. Tipologi Moman lahir pada tahun 1862 dan wafat pada tahun 1915. Moman pernah belajar di Tübingen, Berlin, Halle, dan Bonn untuk disiplin ilmu, teologi, fisiologi, kedokteran, filsafat, fisika. Ia adalah murid teladan pada zamannya. Setelah menyelesaikan studinya dan disiplin ilmu, Moman melanjutkan untuk memegang jabatan akademik atau guru di berbagai kota di Jerman, seperti berikut ini. Menurut Moman, karakter disebut sebagai disposisi, kehendak atau kemauan. Dan gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ada 3 komponen utama kemauan, seperti yang ke-1, aspek yang mempunyai dasar kejasmanian, yang kedua, aspek afektif, dan yang ketiga, aspek kecerdasan. Dari ketiga komponen utama kemauan dapat dijelaskan seperti ini. Moman dapat dilihat dari perspektif ini sebagai fisiologis. Landasan fisiologis dari kualitas kehendak atau kemauan dan ketergantungan esensial mereka pada sistem neurologis atau saraf. Sehingga aspek tersebut mencakupi 1. Intensitas atau kemauan, 2. Durasi tindakan kehendak atau kemauan manusia, 3. Tingkat perkembangan kehendak atau kemauan setiap individu memiliki dasar fisiologis. Temperamen yang menurut definisi merupakan jenis tindakan afektif yang bergantung pada kolaborasi atau kerjasama antara kecenderungan afektif dan kehendak adalah manifestasi dari karakteristik ini. Akibatnya, analisis temperamen berubah menjadi analisis emosi atau perasaan. Manusia menunjukkan karakteristik fundamental ini dalam variasi yang hampir tak terbatas atau banyak namun secara abstrak.
secara teoritis dimungkinkan untuk membaginya menjadi dua kategori, yaitu mengklasifikasikan menjadi dua kelompok. Berikut ini adalah karakteristik esensial perasaan. 1. Ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, mudah dan sulit, berdasarkan kemudahan dan tidak terpengaruh oleh stimulan. Kedua, menurut kualitasnya, ada dua jenis, yaitu bahagia dan tidak bahagia. Ketiga, ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, kuat atau dalam dan tidak kuat atau tidak dalam, tergantung pada intensitas atau kekuatan atau kejelasan. 4. Ada dua jenis kesadaran, lama dan tidak lama, tergantung pada durasinya. Yang kelima, berdasarkan hasil, ada dua kategori, panjang atau lama yang selalu kembali kesadaran dan pendek atau singkat. Keenam, asal-usulnya dapat dipisahkan menjadi dua kategori, yang sebagian besar disebabkan oleh rangsangan eksternal atau internal dan yang terutama disebabkan oleh isi kesadaran. 7. Ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, rapat atau erat, ada penyatuan dan tidak ada pertemuan, tergantung bagaimana ia berinteraksi dengan isi kesadarannya. Dan yang terakhir, berdasarkan hubungan dengan subjek, yaitu perasaan, dipandang sebagai afeksi subjek semata-mata. Aspek kecerdasan ini mencakup 3 kualitas, seperti 1. Yang berhubungan dengan sifat kerja mental, 2. Yang meliputi taraf kebebasan intelektual, dan yang ketiga yang melingkupi perbedaan-perbedaan dalam cara berpikir. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jangan lupa like ya.